Astagfirullah. Lanjut. Mario Terus tadi. Mario, jangan dikira ya orang-orang ngegame itu cuma guyon main-main. Cerdas loh, teman-teman yang pandai Iya. nge-game itu emang ada punya watak asal otaknya itu emang cerdas dia. Dulu zaman gamer-gamer tahun saya Ustaz, Hmm. namanya RPG dulu tuh Final Fantasy, ya kan? RPG itu game apa? RPG itu Perang-perangan atau- ya ada perangan tapi gantian gitu nyerangnya. Semacam petualangan juga. Petualangan Hmm. juga. Kalau sekarang seperti Free Fire. Ya boleh lah, boleh. Nah, Tapi terus- lebih modern. Nah, Jadi apa? Ada story-nya, ada historinya, terus kemudian ada percakapannya bahasa Inggris. Itu ternyata menambah kosakata, menambah Nah. vocab. Nah, ada manfaatnya lah ya. ada manfaatnya di sisi Sehingga itu. Nah, kalau ada pemain-pemain apa semacam gamers seperti itu ya, gamers itu insya Allah kalau 10 tambah 6 nggak mungkin lah keliru sampai 17 nggak mungkin. Gamer itu 10 tambah 6 16 cepat cek. kita Pendidikan gratis, transportasi gratis. Kalau di game pendidikannya gratis betul, Ustaz. Ini itu tadi. gratis insya Allah. Insya Allah gratis. Insya Allah. Kalau di game pendidikannya gratis. Karena kan tadi belajar bahasa Inggris kan ya. Nanti ketemu teman Main game memang bayar loh Pak. bayar ya. Iya kuota, Iya, listrik, beli apanya? Gamenya apa? Beli perlengkapannya itu. Iya. Ah, iya sih, Bayar. iya juga sih. Bayar. Oh iya kemarin ternyata di Roblox tuh ada mata uangnya. Oh, Ada mata uangnya, Ustaz. Kita laporkan. Ini menyaingi NKRI ini. Sementara di undang-undang dikatakan mata uang tunggal Republik Indonesia adalah rupiah. Dan itu yang membuat kita miris, Ustaz. Kenapa? Ternyata rupiah itu lebih lemah dari mata uang Roblox. Masa? Satu robuk namanya. Satu robuk itu 180 rupiah. Apa kebalik ya? Boleh jadi, boleh jadi. Ah, iya. Hmm. Apa kebalik ya? Berapa teman-teman? Kok lupa saya? Coba di kolom Kemarin komentar habis teman-teman. baca loh, kok ya Roblox. lupa. Hmm. Mata uang Roblox. Ayo lanjut. Itu malah searching mata uang Roblox. Ini teman-teman dari ada dan nyimak mungkin ya. Silakan. Terus ini apa? Yang masih juga bersama kita RDI ya. Radio Dakwah Dakwah Islamiyah Islamiyah. 107,7 FM Kota Malang. Masya Allah masih setia setelah yang lain hiatus, ya kan? Apa bahasa yang kemarin saya bilang break not quiet. Quick but not quiet. Nah, Kita orang lama tapi ancaman baru. dan juga ini tetap kita akan buka interaktif nantinya ya. Jadi Boleh. sambil jalan nanti silahkan. Tapi tidak bisa konsentrasi nih Pak. Kenapa? Karena apa ya? Ini uang pembangunan pondok sudah menipis. Oh tenang Ustaz. Allah maha kaya. Allah kaya kita yang miskin. Iya. Allahu Akbar. Ya. Kalau- Interaktifnya mana? Interaktif nanti bisa dicatat. Nah, biar nggak naik nanti. Saya tulis di kolom komentar YouTube. Ya, bisa dicatat di 0858 55. Dia antum mulai dulu Pak. Oke, 0858. saya ulang ya. 0858 5500 6017. Ya, bisa nanti langsung call WA atau atau di chat boleh di 0858 5500 6017. Mudah sebenarnya ya. Mudah sebenarnya. 0858 5500 6017. Iya, itu pun saya yang punya nomor gak hafal. Jadi tema malam hari ini yaitu tentang mental load. Apa macamnya mental load. Load itu beban. Load itu Overload. istirahat. Laut. Laut. Yes. Laut, ya, Laut. ya. Oke. Istirahat siang ya. Istirahat siang. Istirahat siang. Laut. Boleh. Mental load seorang istri. Jadi lagi tren kan bahasa-bahasa begitu. Jadi Iya, istri yang istilah-istilah senantiasa sekarang merasa ya. Entah betulan ya. Tanggung jawabnya di rumah itu terbebani mungkin anak, ada Hah? nyuci baju, ada macam-macam gitu di rumah. Ya. Tapi tidak teruraikan karena kurang adanya respon dari pasangan. Ya banyak faktor sih ya. Ada faktor. Mungkin dia sudah ngomong tapi suami tidak merespon, atau dia sendiri merasa tidak perlu ngomong tapi Ya. beban itu dirasakan sendiri, atau bahkan boleh jadi memang dia menganggap ya walaupun capek itu tugas saya. Nantilah kita bahas. Oke, baik. Hmm. Jadi teman-teman siap-siap menyimak ya. Ustaz insya Allah akan menyampaikan materi. Nanti bolehlah di tengah-tengah ada call WA kita balas Ustaz ya. Insya Allah. Nah, ini bagaimana kemudian kita para suami terutama yang menonton bisa lebih mengerti, bisa lebih peka. Karena dulu juga pernah kita bahas, istri itu kan mainnya ya perasaan Ustaz ya. Jadi mereka Perasaan. pengennya
dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh bahasa tubuh, itu kita bisa ngerti. Nah, itu kan Nah, itu. kita Itu. dikira dukun. Saya pernah sampaikan dulu di Muntilan. Ya, Mungkin sebagian dari jamaah Muntilan masih ingat. Saya pernah ngomong gini. Jangankan Anda nggak ngomong, suami disuruh paham. Lawang Anda ngomong aja lo suami nggak paham. Lawang Anda sudah ngomong, menjelaskan dengan penuh ketelatenan, pelan kalau ngomong. Jadi gini Mas ya. Jadi kayak orang bikin skripsi. Iya. Latar belakang masalah, kemudian mukaddimah, kemudian teori dalam penulisan skripsi itu Ya. panjang sampai penutup. Ya. Suami bilang, gak ngerti. Lah, apalagi Anda nggak ngomong. Ada Jadi- satu Apa itu? perkara lagi Ustaz. Ini, Apa? pecahan perkara dari mental load juga ya, Ya. nggak bisa dihubungkan nanti. Jadi kadang tuh begini Ustaz. Ada laki-laki atau mungkin keumuman ini ya. Kemarin itu udah mau bantu nih Mm-mm. karena diminta. Terus di kemudian hari besoknya kok diem lagi gitu. Nah, Gimana? Kemarin sudah mau. sudah mau Artinya sudah mulai membantu. sudah mulai bantu. Sekarang? Ketika diminta, besoknya itu coba dibiarin, ternyata nggak bantu. Oh, karena dia memang mentalnya bukan mental kesadaran, mental cek. Iya, Bahasanya apa? By perintah itu. by instruksi. Ya, Ah, itu orang tipe-tipe orang by instruksi. Jadi dia kalau nggak ada instruksi ya diam aja. Nah, terkadang dia juga mikir si suami Suami. ini kenapa dia nunggu perintah? Karena pernah bantu, salah. Nah, makanya itulah ibu-ibu. Kalau suami salah, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, nggak usah disuruh dari awal. Pilihan kedua, kalaupun ternyata harus Anda suruh dia dan ternyata salah, ya dimaklumi lah. Dimaklumi. Masukkan 1 sendok garam. Sendok dulu masukin 1. Lalu makan apa sih? Pokok yang disuruh tutorial masak itu loh. Masukkan 1 sendok. Sendoknya dimasukin. Baru kemudian makan garam. 1 sendok makan garam. Jadi sendoknya masuk ke panci, garamnya dimakan. Wah, gaper-gaper kan? Nah, jadi pilihannya 2. Jangan diperintah sekalian. Atau kalau Anda terlanjur memerintahkan suami, harus siap dengan konsekuensinya. Namanya suami kan senantiasa salah kan? Dia nggak pernah salah siapa? Perempuan. Tapi kenapa kok salah pilih suami? Nah, itu. Lanjut. Kalau salah beli presiden, Kita nggak salah kok. kita salah ya? Oh iya. Ada suara apa gitu barusan? Kayak suara pistol gitu. Apa tuh, Seth? Tukang bakso. Tukang bakso. Untung di sini nggak ada. Di sini tukang bakso kesini sama juga yang mau beli ya. Baik. Kita akan mulai ya. Jadi kita mau berbicara tentang mental load. Jadi artinya load itu di sini kan beban. Sebagaimana dibilang overload gitu. Misalkan kita naik lift gitu kan. Naik lift tiba-tiba ada bunyi tidit tidit tidit. Lalu ada tulisan di layarnya overload. Itu bebannya sudah berlebih. Baik. Bismillah, kita mulai ala Abu Shanum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini malam hari ini kita kembali live dari lokasi proyek pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Yang insya Allah pembangunan ini sudah berjalan untuk bagian pondoknya ya. Mungkin 30% dapat sudah? Boleh. 30% lah dari semua progres total ya. 30% sudah berjalan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi cerita dengan Al-Akh Abu Shanum waktu kita pulang siang dari pondok tadi. Banyak orang-orang yang kemudian Allah dekatkan kepada kita itu dengan sebab pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Ada orang-orang yang subhanallah sama sekali tidak pernah kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba datang memberikan bantuan 50 ton semen. Ada teman yang tidak pernah kita kenal sebelumnya datang karena mereka itu seorang kontraktor, seorang sipil, memberikan bantuan, mengukur kekuatan tanah, mengukur topografi, menjadi surveyor, dan semuanya oleh mereka digratiskan.
Ada subhanallah teman yang sebelumnya tidak pernah kita kenal sama sekali, tiba-tiba kenal, Allah takdirkan kenal, datang dengan ekskavator yang beliau pinjamkan, lengkap dengan bahan bakar minyaknya, operatornya plus helpernya. Jadi artinya semakin menjadikan kita harusnya yakin, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan turunkan pertolongannya kepada kalian. Dan Allah akan teguhkan posisi kalian. Maka ketika kita merasa membutuhkan pertolongan dari Allah, ayo cari tempat di mana pertolongan itu datang. Di mana pertolongan itu datang? Di tempat-tempat yang pada tempat itu kita punya niat menolong agama Allah. Nah maka alhamdulillah dengan berjalannya proses pembangunan ini sudah jalan 2 bulan ya. 2 bulan kurang sedikit atau 2 bulan pas ya? Kita mulai tanggal 10 Syawal. 10 Syawal. Ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 bulan lebih. Oh, Berarti. 3 bulan kurang sedikit. Ya. 3 bulan kurang sedikit. Ini progresnya sudah seperti ini, alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan banyaknya kendala-kendala yang muncul. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Setiap kendala yang muncul itu, ternyata apa? Allah turunkan bersamaan dengan itu bantuannya. Jalan tidak bisa dilewati, Allah turunkan bantuannya. Air tidak keluar, Allah turunkan bantuannya. Kemudian kendala secara akses menuju pondok, di mana jalannya sempit banget, Allah turunkan pertolongannya. Sehingga menjadikan saya pribadi, itu sempat dianggap oleh sebagian teman-teman itu dibilang gila. Nah, gila Ustaz Rifki ini. Kenapa bikin pondok di tengah hutan, di ujung gunung, segala macam. Sebenarnya semua ini berjalan begitu saja dengan apa yang Allah kehendaki, karena memang dapatnya wakaf di tempat ini. Nah sehingga ya tentu dengan penuh tanggung jawab dan rasa amanah, kita akan terima itu dengan segala macam konsekuensinya. Alhamdulillah, sudah kita lanjutkan. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Pada tanggal 1 Dzulhijjah. 1 Muharram. Saya bilang apa tadi? Syawal. Salah dengar. Salah dengar. Dengar. Ini salah dengar. Saya yang ngomong kok. Yang betul apa? Ramadan. Betul saya dong. Ramadan. Muharram dong. Muharram. Ya. Muharram. Iya, Muharram. Ini loh. Kok jadi pinter ngeles gini ya? Tanggal 1 Al-Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk satu di antara 4 bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan sebagian di antara para ulama mengatakan dari 4 bulan suci yang ada, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan, rahimahumullahu ta'ala, yang paling mulia di antara yang 4 ini adalah bulan Al-Muharram. Nah, maka apa amalan yang paling dianjurkan untuk mengisi bulan Al-Muharram ini? Amalannya adalah Rasulullah SAW bersabda, seutama-utamanya puasa, setelah puasa Ramadan, adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, sehingga amalannya adalah memperbanyak berpuasa. Dan yang paling ditekankan adalah puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Apa keutamaannya? Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, apabila Anda menginginkan lebih afdolnya, tambahkan 9 dan 10, atau 10 dan 11, atau 9, 10, 11. Tapi yang paling ditekankan, jangan ketinggalan puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Termasuk pada bulan suci semacam ini, memperbanyak beribadah, memperbanyak melakukan amal soleh, termasuk memperbanyak bersedekah. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengisi bulan suci Al-Muharram ini dengan amalan yang terbaik. Bentar ya. Ini ada yang nawari pecel. Baru sudah ada yang bawain nasi goreng ini, Masya Allah. Baik, kita berbicara sekarang kembali ke khitohnya. Jadi kembali ke khitoh. Setelah pekan lalu, nampaknya kita ngelantur terlalu jauh ngomongin ekonomi. Nah, in this economy kan. Dan subhanallah, antum tahu nggak dengan potongan video dari Teman-teman Majelis Roblox, Roblox yang antum posting di Instagram, itu ternyata ada satu komunitas lagi yang akhirnya mau ngaji. Antum tahu apa? Apa? Komunitas Muay Thai Kediri. Wih, teman-teman Muay Thai boxer Kediri, MMA segala macam itu di WA oleh salah seorang teman tadi sore. Ustadz,
ceramah yang seperti ini yang teman-teman itu artinya cocok. Ya bukan berarti ceramah yang lain nggak cocok ya, tapi kan Ya, artinya realita. ceramah yang mengajak kita itu yang mengejar akhirat, tapi dunia juga jangan setengah-setengah. Dunia totalitas, tapi totalitasnya di dunia untuk akhirat. Sehingga mereka nanti di kajian Masjid Al-Irsyad hari Rabu, insya Allah teman-teman itu mau datang. Oh, alhamdulillah. Semakin meriah majelis kita, ada orang begini-begini. Itu oke itu. Enggak. Kalau Oh, yang bukan kalau yang gini. muatnya enggak Ya. Malah kekuatan. Jadi bukan besarnya. bukan masa otot, Bukan masa otot. Iya, benar. bukan masa ototnya, tapi kemudian kekuatan otot itu. Apa namanya? Ya, kecepatan itu kan. Kecepatan. Nah, Oke, suruh cepat nggak bisa. jadi ternyata salah seorang dari mereka itu ceritanya itu suka kerja. Hmm. Nah, qadarullah pas sekali-sekalinya mau ngaji, pas kedapatan seorang ustadz yang kemudian habis-habisan mencela dunia. Dunia nggak ada artinya, dunia nggak ada isinya, dunia bakal ditinggal segala macam. Sampai ya tentu bukan karena kesalahan penceramahnya ya. Mungkin dia kaget dengan materi itu, baru sekali ngaji kok tiba-tiba langsung ngomongin dunia itu hina, bekerja itu begini, begitu. Akhirnya dia merasa, nggak usah lah. Kalau akhirnya dengan pengajian seperti ini menjadikan saya malas kerja, buat apa? Nah, maka dengan potongan video dari teman-teman Mario, Majelis Roblox Indonesia, itu alhamdulillah mereka tercerahkan. Baik, kita berbicara malam hari ini tentang apa, Bu Sanum? Tentang Mental load. istri. Nah, Ya. Jadi mental load ini kita lebih fokuskan kepada istri ya. Walaupun suami ya bisa loh Pak. Bisa, artinya Betul. mental load itu kan ya bukan hanya kepada istri. Artinya beban mental yang keterlaluan. Yang sampai mereka nggak bisa ngomong, depresi, hilangnya kemesraan, hilangnya kepercayaan dengan pasangan. Karena mentalnya yang tidak terlampiaskan untuk berbicara, untuk curhat, untuk dalam tanda kutip mengeluh. Karena semua pintu itu tertutup. Dalam keadaan dia memiliki tugas rumah tangga yang begitu berat. Nah, coba ibu-ibu yang di TikTok. Ayo. Jam'iyah Al-TikTokiyah. Ada nggak istri itu yang kemudian tidak punya ruang untuk berbicara? Tidak punya ruang untuk curhat? Tidak punya ruang untuk sekedar mengeluh bahkan kepada suaminya? Dalam keadaan tugas yang dia jalankan, yang dibebankan kepadanya, itu tugas yang begitu berat. Ketika ini tidak kunjung diobati, ibu-ibu tahu akibatnya apa? Nomor satu, perempuan itu akan depresi. Dan perempuan itu kalau sudah depresi, dia akan cuek. Kalau dia sudah cuek, akan hilang kehangatannya. Kalau kehangatan sudah hilang, maka keceriaan rumah tangga itu hilang bersamaan dengan hilangnya keceriaan seorang istri. Nah, jadi efek dominonya panjang sekali. Baik, kita awali dengan apa itu yang kita maksud dengan mental load. Mental load ini adalah beban mental yang begitu berat yang dirasakan oleh seorang istri, tapi tidak sekedar beban pada fisiknya. Seperti ketika dia mencuci, seperti dia memasak, mengantar ke anak-anak sekolah, enggak. Tapi kemudian lebih kepada beban yang menguras energi yang ada pada pikirannya. Dia mulai mikir, aduh gimana ya nanti kalau cucian nggak kering. Gimana ya nanti kalau kemudian waktu bayar sekolah anak ternyata suami belum ada uang. Bagaimana ya nanti kalau kira-kira mertua datang kok ternyata rumah saya masih berantakan seperti ini. Jadi beban mental yang begitu besar yang dirasakan oleh seorang perempuan. Nah, awalnya disebabkan apa? Beban mental yang berlebihan ini tentu kalau saya pribadi setelah saya baca artikel yang dikirimkan tadi, itu lebih kepada ketidakmampuan berkomunikasi kepada pasangan dengan cara yang sehat. Jadi sampai kita pernah dengar ceramahnya Ustadz Benri itu, beliau bilang ternyata rumah tangga itu 70%-nya ngobrol. Bahkan terkadang obrolan yang terkesan receh, itu penting untuk rumah tangga, supaya jangan terkesan ngobrolnya yang serius banget. Sehingga ketika pasangan mau diajak ngobrol, langsung kepikiran, mesti serius. Nah, sehingga perlu diselingi dengan obrolan-obrolan yang receh. Karena ketika komunikasi dalam rumah tangga itu tidak berjalan dengan sehat, ketika berbicara itu menjadi kendala antara suami dengan istri, atau istri kepada suami, maka beban-beban yang ada itu tidak akan tersalurkan, tidak akan tersampaikan. Dan Anda tahu sendiri kan, suami itu diajak ngomong aja kadang nggak ngerti. Apalagi ketika suami nggak diajak ngomong, cuma disuruh ngelihat perangai istrinya, yo tambah nggak ngerti lagi. Nah, maka awalnya mental load ini adalah disebutkan itu seperti pekerjaan yang tidak terlihat. Beban yang kalau diukur dengan pandangan panca indera manusia,
beban itu tidak akan terlihat, tidak nampak. Nah, akan tetapi beban itu tersembunyi di dalam pikiran, tersembunyi di dalam hati, yang menjadikan istri itu selain terbebani dengan beban-beban fisik rumah tangganya, dia juga terbebani dengan mengolah pikiran dan mentalnya. Nah, sekarang kita akan sampaikan. Yang pertama, setelah kita mengetahui arti dari mental load itu adalah beban mental dari seorang istri yang merasa bebannya terlalu berat tapi tidak tersampaikan. Sekarang apa akar masalahnya? Kok sampai muncul istri itu dengan istilah mental load, beban mental yang berlebihan, sampai depresi, pengen bunuh diri, merasa tidak nyaman di rumah, kemudian senantiasa merasa tertuduh. Ini kalau suaminya NPD bahaya banget, nggak pernah dapat peluang untuk benar dia. Nah, sekarang apa akar masalahnya? Akar masalahnya ini ada dua secara garis besar. Akar masalah munculnya mental load pada istri secara garis besar. Nomor satu, seorang suami yang salah di dalam memahami tugas istri di dalam rumah tangga. Maka tetap kita sampaikan berulang kali, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu itu adalah ruh dari rumah tangga yang bahagia. Karena ilmu itu mengantarkan pada ibadah, ilmu itu mengantarkan pada kesabaran, ilmu itu mengantarkan pada tanggung jawab, ilmu itu mengantarkan kita untuk memahami kekurangan pasangan, itu ilmu. Nah, sehingga ketika seorang suami minim di dalam ilmu tentang rumah tangganya, maka akan muncul kesalahpahaman di dalam memahami kewajiban istri di dalam rumah tangga. Sehingga ketika suami itu berada di rumah, itu seakan-akan dia berada di kerajaannya, yang dia adalah rajanya, dan semua yang ada di dalam rumah tangga itu adalah pelayannya. Istri adalah pelayannya, anak-anak adalah pelayannya. Siapapun di rumah itu seakan-akan tinggal perintah, makan, minum, ambilkan ini. Nah, ketika pun si suami itu sesekali membantu, maka suami itu salah memahami konsep membantu. Dianggapnya membantu itu sekedarnya, membantu itu hanya ketika ada waktu luang, membantu itu hanya ketika suami merasa tidak sedang capek, sehingga ketika tidak ada waktu luang, suami tidak merasa perlu, tidak ada waktu, dia sedang capek, dia merasa tidak perlu membantu. Karena apa? Salah di dalam memahami kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga. Nah, jadi bagaimana suami itu salah memahami? Seakan-akan masak, istri. Cuci baju, istri. Ngantar anak sekolah, istri. Kemudian apa lagi? Kerapian rumah, istri. Beresnya dapur, itu urusan istri. Mandiin suami. Jenazahnya. Mandiin apanya? Mandiin suami? Nah, mandiin yang ada di dalam sangkar tuh. Oh iya. Mandiin suami ya. Kalaupun sampai seperti dan itu kan nggak masalah ya, suami istrinya. Sehingga kesalahpahaman suami tentang tugas istri itu menjadikan terkesan semua beban rumah tangga itu ada di dalam pundaknya istri. Saya kasih satu hadis yang membantah itu. Jadi nggak usah bertele-tele lah, masalah inilah, masalah itu, nggak usah bertele-tele. Satu hadis saja. Yang kemudian langsung menjadi bahasanya apa ya? Langsung menjadi bantahan. Yang bantahan itu dalam bahasa Inggrisnya makjeleb. Kepada siapa? Kepada para suami yang menganggap semua yang ada di rumah itu tugasnya istri. Begini hadisnya. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu berada di rumahnya. Tentu semua dari teman-teman sudah pahamlah hadis ini ya. Saya kok penasaran TikTok ini ada komentar apa TikTok ini? Mungkin sudah ada mulai ada nyeleneh-nyeleneh gitu. Masalah rawan atau apa. Nah, Belum. ketika Ibunda Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumahnya? Apa jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah ketika di rumah yakhdumu ahlahu, melayani istrinya. Cukup satu hadis makjeleb. Bukan sebaliknya. Ketika suami di rumah dilayani oleh istrinya. Tidak. Tapi dikatakan oleh Ibunda Aisyah, yakhdumu ahlahu, menjadi
pelayan untuk istrinya, tentu dengan makna yang benar. Bukan kemudian menjadi pelayan istrinya itu ya artinya istri merentah-merentah, ngepel, cuci baju, ambilkan itu. Enggak, tapi artinya melayani keluarganya itu, melayani istrinya itu artinya adalah dia betul-betul menjadikan istri itu di rumah tersebut, itu dia merasa dimuliakan. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis lagi yang lainnya sebagai pelengkap, Rasulullah itu memotong daging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bajunya robek, itu Rasulullah menjahitnya. Ketika sendalnya rusak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang memperbaikinya. Nah, maka artinya di sini kesalahpahaman di dalam memahami tugas istri di dalam rumah tangga itu menjadikan para istri tertimpa apa? Mental load yang dikarenakan suami yang salah paham tentang tugas istri di dalam rumah tangga. Nah, faktor terbesar yang kedua, nah ini saya nggak mau terpancing dengan artikel. Kalau artikelnya itu mengatakan istri yang berbakti kepada suami. Nah, seakan-akan kalimat kebaktian seorang istri kepada suami itu disalahpahami. Semakin dia capek, semakin dia tersiksa, itu semakin berbakti dia kepada suaminya. Gitu gak kira-kira? Semakin capek, semakin tersiksa, sampai kayak orang kena TBC, kurus, semakin berbakti. Nah, jadi memanfaatkan kalimat istri yang solihah, istri yang muti'ah, taat kepada suami, istri yang berbakti kepada seorang suami. Dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Ketika seorang wanita wafat dalam keadaan istri ridho kepadanya, maka 8 pintu surga dibukakan untuknya. Itu hadis yang sahih dan tentu benar. Tapi kemudian memahaminya, jangan sampai kemudian dengan pemahaman yang salah. Nah, maka saya tidak akan terlalu terpancing dengan artikel yang masuk tentang memahami istri yang berbakti kepada suami, itu salah satu faktor penyebab mental load. Nah, tapi begini, istri yang berbakti kepada suami, itu kalau saya secara pribadi membaginya menjadi 2. Nomor 1, istri yang berbakti kepada suami karena dia faham ilmunya, karena dia mencari ridho Allah di dalam pekerjaan itu, dan karena dia tahu bahwa surganya dia ada di dalam pengabdiannya kepada suami. Itu saya klasifikasikan yang pertama, yaitu istri yang berbakti karena dia punya ilmu, mencari keridhaan Allah dengannya, dan dia meyakini ada pintu surga yang akan terbuka untuknya lewat berbakti kepada suami. Nah, tapi yang kedua, istri yang berbakti kepada suami ini adalah seorang istri yang jauh dari tuntunan agama. Dan mohon maaf, istri yang berbakti kepada suami itu tidak hanya dalam agama Islam. Bahkan dalam orang-orang yang tidak beragama pun, kita ngomong Arab jahiliyah lah, sebelum Islam itu datang. Istri itu takut banget dengan suaminya. Karena saking takutnya dia, maka yang muncul apa? Ketundukan. Nah, itu yang saya maksud yang kedua. Nah, yang tidak sehat yang kedua ini. Jadi dia berbakti kepada suami karena sekedar takut. Karena sekedar kalau tidak berbakti nanti dicerai. Kalau tidak berbakti nanti tidak dapat uang saku. Kalau tidak berbakti nanti dipulangkan ke rumah orang tua. Nah, sehingga yang muncul itu adalah ancaman-ancaman. Nah, yang kedua inilah yang menyebabkan mental load itu terjadi kepada para istri. Tapi coba, istri melakukan tugasnya dengan sukarela. Dia tahu ini ibadah. Dia tahu ini pintu surga saya. Dia tahu di balik semua ini ada ridho dari Allah. Dan ternyata suaminya ngerti ilmu. Maka suami tentu tidak akan membiarkan istrinya terbebani di luar batas kemampuannya. Ini bagus, tidak akan menyebabkan mental load. Tapi kemudian istri yang sekedar ditakut-takuti, istri yang termasuk dalam ilmu fikih, Pak. Itu kan orang menikah itu ada salah satu syaratnya, itu namanya kafa'ah. Kafa'ah itu kan sekufu. Nah, tujuannya apa sih sekufu ini? Agar menyelamatkan seorang istri tidak dianggap seperti budak di rumah suaminya. Juga menyelamatkan seorang suami agar wibawanya tidak jatuh ketika dia mendapatkan istri yang jauh di atasnya. Paham nggak? Jadi sekufu itu yang manfaatnya banyak untuk istri, biar dia tidak merasa ketakutan yang luar biasa. Karena suami yang begitu levelnya tinggi di atasnya. Sehingga istri ini berhidup di bawah ancaman rasa takut. Maka dicari yang sekufu. Begitupun sebaliknya. Supaya suami tidak minder untuk menjalankan kepemimpinannya. Ketika dia punya istri yang levelnya jauh di atasnya. Misalkan si suami nggak lulus SD, istrinya profesor. Wah, saya kemarin Masya Allah di acara Milad Aisyah, Kabupaten Malang,
Itu yang datang kan pimpinan Aisyah pusat, pimpinan Aisyah wilayah, kemudian pembantu rektor 5 UMM yang semuanya perempuan. Masya Allah Pak, ketika masuk ke ruangan itu dalam keadaan tidak sedikit dari mereka itu sudah lanjut usia di Iya. atas 60. Antum tahu gelarnya? Profesor doktor, profesor doktor, profesor doktor. Belakangnya belum belakangnya tuh. Belum MM, MSc, MSG, MSG, MBG. MBG itu kayak yang produser film kartun itu, yang setelah film kartun selesai di belakang keluar. MGM. Oh MGM ya, MGM. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu subhanallah, ibu-ibu yang luar biasa pendidikannya, maka ngomongnya teratur, gaya bahasanya Iya. santun. Itu, nah ini kalau istri suami tidak lulus SD, istrinya profesor, wah maka ada salah satu ustadz yang pernah ceramah. Subhanallah. Si ustadz ini cerita ada seorang laki-laki pengen dapat istri hafidhoh. Wah, akhirnya dia betul-betul niatnya itu kuat. Apa ada yang aneh-aneh kayak ini? Tawa semua. Niatannya itu kuat. Niatannya kuat. Sampai Allah takdirkan dapat betul-betul istri seorang hafidhoh. Dalam keadaan si suami nggak bisa ngaji. Nggak ngerti alif fathah itu A, alif kasroh itu I, alif dhamma itu U. Nggak ngerti dia. Maka ketika si suami lagi semangat-semangatnya beribadah di awal-awal pernikahannya, si suami itu baca Al-Quran. Dia mulai berlatih baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si istri di dapur sedang masak, cuci piring segala macam, diteriakin sama istrinya, "Ro, kurang panjang roknya." Nurut si suami. Ulaika. Ulaika, lamnya towo. Anda tahu itu kan? Itu astagfirullah, itu bukan bentuk pelecehan ya, tapi Iya. itu kan real itu Real. Jadi bukan video dibuat-buat. Jadi memang apa namanya sebuah apa ya, kisah yang Gambaran- menggelitik lah ya. Gambaran bagaimana capeknya seorang guru dan telatennya untuk ngajari murid yang baca ulaika aja. Ulaika. Dan ternyata banyak kisahnya itu, banyak yang cerita itu selain Ulaika juga banyak. Di kolom komentar. Oh iya, di Ya. kolom komentar. Subhanallah. Nah, sudah begini. Akhirnya si istri teriak dari dapur. Rok, kurang panjang. Udah. Semangat si suami. Wah, diingeti sama istriku. Akhirnya setiap ayat yang dia baca semuanya salah. Lama-lama istrinya bilang apa? Mendingan saya nggak usah ngaji kalau begini. Nah, itu kan karena apa? Tidak sekufu tadi. Nah, maka nggak usah keterlaluan lah. Nah, sekarang kita bahas faktor terbesar mental load yang kedua, akar masalahnya yang kedua, setelah salah di dalam memahami tugas istri, itu adalah memanfaatkan istilah istri yang berbakti. Nah, sehingga kami bagi dua tadi, supaya tidak salah paham. Kalau berbaktinya istri dengan landasan ilmu, mencari keridhaan Allah, diniatkan ibadah untuk mencari surga segala macam, dan suaminya ngerti, maka itu baik. Kenapa? Dia akan melakukannya dengan sukarela. Dan ketika suaminya ngerti, suami itu pun tidak akan membiarkan istrinya terbebani melampaui batas kemampuannya. Nah, tapi yang jadi masalah, yang kita ceritakan tadi, yang istri melakukan semua itu karena faktor keterpaksaan. Takut. Karena suami yang sok diktator. Karena suami yang penuh dengan ancaman. Kalau nggak begini akan ini, kalau nggak begini. Kesian istri itu. Nah, itu adalah akar masalah yang muncul. Nah, termasuk ada satu lagi akar masalah mental load ini, yaitu keumuman yang ada di masyarakat. Zaman saya kecil, nggak seperti sekarang yang nganter anak sekolah itu perempuan semua sekarang. Oh iya, benar. Zaman saya kecil bahkan yang nganter saya ayah saya, Iya. abi yang nganter. Bahkan nggak diantar, Ya, benar. bahkan nggak diantar. Saya nggak diantar juga. Nah kan, Jalan kaki. sekarang justru sebaliknya, keumuman antar jemput sekolah itu perempuan. Sehingga di waktu-waktu berangkat dan pulang sekolah, itu kita lihat banyak penguasa bumi itu nyetir motor. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Yang kemudian ketika Sen. bukan cuma sen lah, artinya Ya. tanpa sen pun, itu sampai dibilang dalam istilah apa? Hanya Allah dan dia yang tahu dia mau kemana. Betul, Sampai seperti zigzag. itu loh. Saya kalau nyetir di belakang tuh ya, misalkan saya kayaknya ini mau belok nganan deh. Main feeling. Main feeling. Iya. Setelah antum ambil kirinya ternyata, Ya belok kanan betul, Zat. Cuma kan kita jaga jaraknya jauh nih. nah kan. Kita jaga mana, jaraknya mana jauh. orangnya mana? Yang biasa kalau sudah naik motor, ratingnya kanan, Ya. ternyata malah ngerem. Orang keren. Dan keluarga nggak pernah noleh tuh. Ini mumpung kita ingat ini. Ya. Tolong ya, yang keluar gang itu jangan langsung seret keluar begitu. Tengok dulu sebelah kanan Anda.
Bisa jadi ada mobil yang sedang mepet di bagian sebelah kiri jalan. Kalau Anda langsung keluar, itu bisa Anda dapat hadiah empu itu, enggak empu itu. Atos. Hadiah atos. Sudah, kita lanjutkan lah ya. Ya. Nah, yang ketiga, apa artinya akar masalah munculnya mental load ini? Budaya yang mengakar di masyarakat. Seakan-akan perempuan itu dengan 3 tugas utama. Dapur, apa lagi? Kasur. Belum. Oh, belum. Dapur, sumur, kasur. Nah, sehingga tidak terbayangkan dengan kalimat dapur, sumur, kasur itu perempuan jadi profesor. Perempuan menjadi direktur. Perempuan menjadi guru teladan untuk murid-muridnya. Bahkan perempuan yang mungkin sampai menjadi pilot kapal laut. Masya Allah. Nakoda itu ya. Oh, nakoda ya? Ya. Kalau pilot apa? Pulpen. Pinter antum. Iya, betul ya. Pulpen, siap. Kalau pilot itu apa? Pulpen. Ini jawaban keren hari ini. Ini quote of the day nih. Nah, sehingga ketika kita membayangkan perempuan itu dalam budaya, akar budaya kita, dapur, sumur, kasur, ini nggak tepat. Tapi yang tepat adalah dapur, sumur, kasur itu bukan kewajibannya perempuan secara mutlak. Saya nggak ngomong bukan artinya nggak sama wajib sekali juga ya, nggak. Tapi bukan kewajibannya secara mutlak. Tapi apa? Ini ada di sana ada yang namanya ta'awun. Apa ta'awun itu? Saling tolong menolong, saling bantu, bekerja sama. Kerjasama, tolong menolong, saling membantu di dalam 3 urusan. Kasur coba, bisa sendiri? Berat kan kasur itu kalau kita mau jemur kasur kita? Oh iya. Gimana? Traveling. Astagfirullahaladzim, saya ini serius. Mana ini teman-teman Mario? Diam aja, gak ada pertanyaan. Serius ngaji loh lah kok. Antum kira apa? Oh ada. Kasur itu kan perlu dijemur Pak sesekali. Iya, ya kan? betul. Itu kalau sendiri mana kuat kalau suami ngompol kan. Suami ngompol ini model apa? Suami ngompol. Tapi ya mungkin. Ya siapa tahu kan. Mungkin. Ya mohon maaf ya, maaf kata. Istri pas libur nih gitu kan. Terus? Nah, suami mimpi basah kan bisa aja. Sudahlah. Suami istri sedang libur. Suami mimpi basah, terngompol. Basah itu kenapa? Karena nggak tertampung. Ada cerita lucu. Ada cerita ini kisah. Pokoknya kalau saya cerita ini ilmiah loh, ini beneran terjadi nih. Insya Allah kalau saya cerita ini cerita bukan cerita dongeng dibuat-buat. Ada jamaah pengajian saya, orang Kediri. Antum tahu telepon jam berapa? Penting-pentingnya dia telepon jam 2 malam. 2 lebih sedikit. Dalam keadaan istri beliau sedang sakit sudah beberapa waktu, sehingga ketika beliau telepon jam 2 malam, saya perlu ngangkat. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan ada berita istrinya dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis, atau bahkan wafat. Saya angkat. Antum tahu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya ini. Iya apa? Jam 2 malam loh ini Pak. Ini kasur saya kok basah? Sudah, karena terlanjur diangkat ya kan, Ustaz. Harus melayani dong. Harus kelihatan keren gitu kan. Ya mungkin panjenengan ngompol, saya bilang. Enggak. Kasur saya sarung saya kering. Dan nggak ada bau pipis kata dia. Oh, mungkin ada kucing di situ, numpain gelas di pinggir-pinggir kasur, mungkin Anda naruh gelas. Enggak, saya nggak pernah minum di kamar. Oke. Jangan-jangan hujan, genteng bocor. Enggak ada hujan, udah berapa hari kering. Waktu itu memang lagi musim hujan. Oh iya. Subhanallah. Saya bilang, lah terus tanya saya kenapa? Intinya satu, Ustaz. Ini basah ini najis apa enggak? Oh, ternyata dia hanya pengen tanya ini kalau dia pakai sholat najis apa enggak. Tapi kan ya subhanallah, saya jam 2 malam loh. Telepon dalam badan istrinya sakit. Saya kira ada berita apa. Kasur saya kok basah. Ternyata itu apa Ustaz basahnya? Ya belum tahu juga ya. Misteri sampai sekarang. Ya. Orangnya masih hidup ini. Kapan lagi diri saya tanya beliau itu. Nah, kan begini. Dapur, sumur, kasur itu bukan kewajiban mutlak seorang istri. Tapi apa? Di sana ada yang namanya ta'awun. Ta'awun itu bagaimana antara suami dan istri, mereka itu saling tolong menolong, saling kerjasama, mereka saling membantu, dan mereka bahkan kalau perlu berbagi tugas, nggak masalah. Seperti yang di luar negeri kan umum banget ya. Urusan anak mungkin hari ini harus suami, nanti hari apa istri, nanti kemudian yang memasak suami. Bahkan memasak suami itu
biasa banget kan? Yes. Nah, tapi di budaya kita itu terkesan semuanya adalah kewajiban siapa? Istri. Kewajiban istri. Nah, maka ada 3 faktor utama ini yang menyebabkan akar masalah ya, akar masalah munculnya mental load. Jadi yang pertama tadi bagaimana salah paham di dalam memahami kewajiban istri. Yang kedua, bagaimana menyalahfahami tentang istilah istri yang berbakti. Dan yang terakhir, yang ketiga juga ada faktor budaya. Nah, sekarang apa perspektif Islam di dalam masalah mental load ini? Perempuan-perempuan yang merasa bebannya terlalu berat. Kita perlu baca dulu mungkin satu pertanyaan. Sangat. Oh, sangat. Sangat. Terus ngomong terus kayak bang ini. Oh, kaget. Kaget. Oh iya, enggak tahu. Baik, satu pertanyaan dari teman-teman Majelis Roblok ya. Hidup Roblok. Hidup Roblok. Ya. Satu Ya. pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam, saya izinkan. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, Pasti pemikiran, Nggak usah ngomong wanita nikah dengan laki-laki. Oh, tapi sekarang penting ya. penting itu, Iya, iya, diperjelas penting. Ah. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, pemikiran, Keren. Gaya banget ini. Kesamaan visi dakwah, pemikiran. pemikiran dan prinsip hidup, lalu Jadi- setelah Jadi ingat apa? Ah. Jadi ingat Ogle. oh ya, Jadi Ogle itu awal ta'aruf dengan istrinya. Wih, antum udah saya ceritain kan? itu kan yang Tanyaan interogasinya istrinya. itu. Lah, antum ada nggak waktu itu? Yo ada, Ustaz. Loh, antum Oh, juga ada. itu ya? Iya toh, di Al-Maun ada, di Alitkon ada kita. Sampai subhanallah Ah. saya sebagai gurunya itu saya sampai ya Allah mampukan Ugli ya Allah, ya Allah jagalah Bilqis ya Allah, kok Bilqis, ya Allah mampukan Ugli ya Allah, beri kemampuan, karena saya malu. Ini calon istrinya pertanyaannya begitu dalam banget. Dalam. Arah rumah tangga mau kemana? Nanti setelah menikah kita pengen menyekolahkan anak kita ke arah mana? Waduh. Sementara saya tahu teman saya ini mau nikah aja udah bagus. Lanjut ya, ketika ada seorang suami menikah dengan istrinya atas kesamaan prinsip dakwah dan pemikiran, kemudian Dan prinsip hidup. dan prinsip hidup. Lalu setelah bertahun-tahun suaminya justru berubah meninggalkan visi tersebut. Apakah Nah, jadi istrinya artinya ada perubahan sikap dari suami ya. Ya. Apakah istri yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu? Kemudian, ataukah suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa perubahan yang dia ambil memang lebih dekat kepada kebenaran? Keren loh ya pertanyaannya Roblok ini ya, Masya Allah ya. Karena yang dinikahi oleh istri adalah karena yang dinikahi oleh istri adalah sosok dengan visi tertentu, bukan sekedar status suami tanpa mempertimbangkan arah kehidupan yang dahulu disepakati bersama. Keren. Masya Sangar, Allah, pertanyaannya tabarakallah. sangar, asli. Roblok ini memang bagus lah. Ini perlu kita gali terus agar semakin terasa otak saya ini. Ini sudah semakin tumpul ini tiap hari ketemu Pak Tukang. Ya teman-teman di bangunan ini Iya, sudah. jadi malah ini ya, pemikirannya malah ngerti ukuran baut, Wah, subhanallah ngerti wesi ulir segala macam, wesi banci. Ya Allah. ngerti K300 barang, Stros, porpel, K300, apa? SUV, Astagfirullahaladzim, GPT. sondir, sondir, topografi, surveyor. sih jadi arsitek, Oh, Masya sipil. Allah. Apa tadi? Iya, sudah saya paham. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan saya membaginya menjadi tiga poin utama. Saya pernah pengajian sama Ustadz Ahmad Ridwan, Jakarta. Pengajian PLN Pusat. Waktu itu karena jamaahnya Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Ahmad Ridwan itu ngundang saya untuk mengisi materi dan beliau menjadi pembuka acaranya. Sudah, Zoom waktu itu Pak, Zoom. Subhanallah, apa yang terjadi? Setiap ada pertanyaan, saya mesti membagi, ini dibagi menjadi 2, ini dibagi menjadi 4. Ustadz Ahmad Ridwan bilang apa? Waduh, ini ceramah antum Ustadz, bisa jadi artikel ini katanya. Dan pembagiannya itu langsung tiba-tiba keluar gitu aja. Dia nggak tahu kalau saya ngawur. Ini Astagfirullah. dipotong dikirim Ustaz Ahmad. Kata Ustadz Ahmad Ridwan, "Wah, keren ya, itu bisa jadi makalah tuh, apa ceramah antum. Loh, ini ngawurnya aja keren ya, gimana nggak ngawurnya?" Nah begini, dari pertanyaan tadi ada 3 poin. Kalau ini serius, ini bukan ngawur ini. Ada 3 poin. Yang pertama, menikah dengan visi dakwah yang sama, dengan visi ke depan tentang rumah tangga yang sama, dengan pemikiran yang sama. Ini bagus. Tapi ingat, rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang visi bersama yang sama. Tapi rumah tangga itu berbicara tentang bagaimana saling menjaga untuk tetap berada di atas visi itu dan tidak berubah. Kalau cuma visi awal, Pak, ya kita nggak tahu ya, boleh jadi orang kan sekedar pengen nikah, ditinggi-tinggiin visinya. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan dia dengan visi itu baru saja, belum teruji.
Katakanlah dia adalah teman-teman yang sudah terbiasa ngaji dengan seorang ustadz. Dalam tanda kutip, bahasanya apa? Sudah ditarbiyah. Ya. Ini kan belum tentu juga dia ikut pengajian sudah lama. Nah, maka artinya rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang kesamaan visi, tapi bagaimana saling mengontrol, saling menjaga, saling mendampingi agar visi itu tidak berubah di tengah jalan. Dan saya teringat sekali ucapan dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sampai mengatakan begini, tujuan kita hidup di dunia ini bukan sampai kepada Allah di garis finish, karena itu berat. Karena jalannya panjang, sementara kita berjalannya sangat lambat. Jadi bukan sampai di garis finish, tapi apa? Kita berharap kelak kita wafatnya tetap di jalan ini. Jadi itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ngontrol niat, ngontrol visi dan misi tetap sama dari awal sampai detik kita wafat. Terlepas tercapai atau tidak tujuan akhirnya. Yang penting kita tidak berubah, berada di atas rel ini. Itu poin pertamanya, Mbak. Pertanyaannya perempuan itu laki? Nggak tahu ini, Ustaz. Ya gitu, izin bertanya aja ya. Maka bukan sekedar kesamaan visi di awal, tapi apa? Saling menjaga, saling menuntun, saling mendampingi agar visi itu berjalan sampai akhir kehidupan. Poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan suami dan ketidakmampuan Anda untuk membimbing suami. Oh, berarti perempuan. Iya, perempuan. Benar. Atau jangan-jangan laki juga. Ya bisa dua-duanya. Ya cuman gitu aja sih. Ini menyampaikan pertanyaan dari, kalau lihat pertanyaannya ini perempuan. Jika seorang wanita menikah, kalau jika seorang wanita berarti jika seorang wanita. Berarti bukan wanita dong. Kan jika seorang wanita. Jika saya datang, berarti apa? Gak datang. Jika saya makan, berarti nggak makan. Gimana bantahnya ini? Ya karena ya sudah nggak layak untuk dibantah ini. Sudah, kita lanjutkan. Begini, nah makanya poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan sikap suami yang mulai menyimpang dari apa? Prinsip yang telah, kok bau rokok ya? Siapa yang rokok ini? Sensitif kita bau rokok. Nah sudah, antara pasrah dengan perubahan suami, bukan ridho ya, pasrah, dan ketidakmampuan Anda untuk mendampingi suami dan meluruskan suami dari kesalahannya, itu beda. Nah sekarang kita bahas yang poin pertama dulu. Kenapa? Oh mulai mati ya, siap. Kita tunggu. Sebentar pemirsa, Abu Sanum lagi ngecek kabar, Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Artinya pasrah. Pasrah itu begini. Pasrah itu artinya sudah cuek. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi dia merasa tidak ada lagi yang diperjuangkan di dalam rumah tangga. Artinya seakan-akan berumah tangga itu tinggal yang penting punya suami lah, yang penting punya istri lah. Mau seperti apa aja ya udah gini aja lah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berharap yang terlalu. Itu pasrah yang salah. Nah, apalagi ketika kepasrahan itu ketambahan ketidakmampuan Anda. Nah, sekarang lucunya begini dari kalimat yang Anda tanyakan. Memiliki visi yang sama. Orang yang memiliki visi yang sama, maka seharusnya dia memiliki kemampuan yang sama di dalam visi tersebut. Nah, sehingga ketika salah seorang dari pasangan itu mulai menyimpang, seharusnya dia mampu menarik kembali untuk kembali pada visi yang disepakati dari awal. Nah, sehingga pada poin yang kedua ini, jangan sampai Anda menyerah dengan perubahan suami. Jangan sampai Anda pasrah, terkesan Anda itu tidak punya harapan dengan perubahan suami. Karena apa? Itu namanya putus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang putus asa. Allah taala berfirman, "Wala tayasu mir rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain, "Wala yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Tidak ada yang putus asa dari Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, maka pada poin yang kedua terus perbaiki. Nah, kemudian pada poin yang ketiga, ini pamungkasnya. Begini. Rumah tangga itu tidak semuanya berjalan sesuai rencana awal. Maka tentu terjadinya perubahan. Ketika perubahan itu memang menyesuaikan keadaan dalam rangka tujuan yang lebih baik, maka itu bukan aib.
Saya kasih satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya perubahan itu keniscayaan. Anda kan hafal surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Dari salah satu faidah ayat ini, itu menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Sehingga kita berharap kepada Allah, setiap ada perubahan, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Setiap ada perubahan, jangan sampai saya salah pilih jalan ya Allah. Setiap ada perubahan, jadikanlah perubahan ini menuju keridhoanmu ya Allah. Nah, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ada satu sisi yang menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Nah, maka poin pamungkasnya, tidak semua rumah tangga itu berjalan sesuai rencana awal. Nah, maka ketika terjadi perubahan, tapi perubahan itu menyesuaikan keadaan. Contoh begini saya, ini kejadian. Pengen haji. Dan itu kejadian di lingkup dekat saya. Sudah daftar haji. Bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Umi saya sendiri, sama Abi, daftar haji berdua. Subhanallah, setelah 1 tahun atau bahkan gak sampai 1 tahun, ternyata apa? Kakak saya harus masuk fakultas kedokteran di salah satu universitas di Malang. Butuh duit yang besar. Dalam keadaan tidak mendapatkan keringanan, entah itu pengurangan biaya ataupun apa, ataupun tempo. Tempo itu bahasanya apa? Penundaan pembayaran ya, gak ada. Media elektronik. Tempo itu kan yang tempo khas Malang itu, yang sandingannya rawon itu kan. Tempong. Yang dari kedelai itu loh. Oh, bayek. Kita lanjutkan. Jam berapa ini kok mulai ngelantur antum ini? 9:30. Nah, sudah. Maka akhirnya apa yang terjadi ketika harus masuk ke fakultas kedokteran, itu oleh umi saya, uang pendaftarannya diambil kembali. 2 orang, umi saya dan abah saya. Uang pendaftarannya diambil kembali. Untuk apa? Untuk pembiayaan kakak saya masuk ke fakultas kedokteran. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sampai detik ini, uang itu belum kembali, dan mereka berdua oleh Allah belum ditakdirkan berangkat haji. Itu kan perubahan dari rencana awal. Yeah. Tapi ketika perubahan itu menyesuaikan keadaan yang realistis, maka kenapa tidak? Nah, termasuk suami tadi. Ketika nampaknya seiring berjalannya waktu mulai berubah, tapi perubahannya semakin mendekatkan Anda kepada Allah. Misalkan kita mau beli rumah ya, kok ternyata dolar lagi naik. Maka realistisnya apa? Oh, ditunda dulu niatan membeli rumah. Itu nggak apa-apa. Nah, selama memang perubahan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang lain? Ada Dari Roblox, silakan. Lanjutkan poin ketiga atau dibaca dulu pertanyaan? Baca dulu ya. Dulu ya. Kalau dari Mario masih belum ada lagi, kita akan beralih ke TikTok chat coba. ya, chat banyak ini. Atau ada yang telepon mungkin? Atau antum tawarkan telepon dulu lah. Ya, Biar silakan baik, kita silakan yang mau telepon di utamakan yang mau telepon ya. 08500. Antum lupa nomor Lupa antum sendiri. nomor sendiri. Ya, di 0858556017. Silakan yang ingin call WA, ya kita prioritaskan. Tapi sambil menunggu itu, kita akan baca satu pertanyaan ya. Kita baca sekali lagi, nomornya di 085855006017. Baik, kita akan baca satu pertanyaan Yang masuk lewat chat ya. yang masuk lewat chat. Baik. Ini kok ping ini apa ping? Langsung tulis saja, jangan ping-ping. Ping P itu ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri yang dinikahi secara sah di tahun 2020 dengan wali nikah ayah kandung saya sendiri, Masya Allah. dan akhirnya dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahunan. Alhamdulillah. Izin cerita mengenai suami saya menikah siri dengan wanita lain 2023 secara sembunyi-sembunyi. Ketahuannya ada yang kirim lembaran kertas pernyataan nikah siri di 24 November 2025. Di tahun 2026, di bulan Januari dan April, wanita sirinya datangin saya, minta saya untuk mengurus cerai. Kamera ke Ustadz ya. Gue nengah aku. Terus. Baca pertanyaan Ustadz ya. Cek iso custom aku. Cek iso custom. Dengan bahasanya, saya sebagai istri tidak punya harga diri karena mengetahui suami sudah berselingkuh sampai nikah siri, tapi saya tidak mengajukan cerai. Loh, Katanya nikah siri kok selingkuh? berarti Awalnya kurang baik. awalnya kurang baik. Terus
Oh, jadi gini, Hmm. si istri ini ngerti lek suaminya sudah nikah siri karena selingkuh kok dia nggak mengajukan cerai. Jadi pingin Iya, iya. si istri Cerai. cerai, wah gawat ini. Saya sudah minta cerai dari awal suami keluar dari rumah. Tapi sampai saat ini tidak mau menceraikan. Bahkan membuat statement mau menceraikan saya nanti di tahun 2030. Nggak bisa, Bu. 2030 Indonesia. Nggak jadi. Bubar. Bubar, bubar. Bubar. Bubar, bubar, bubar. Bubar. Yang bubar podcastnya. Oh, podcast. Podcastnya. Iya. Saya keberatan. Siapa yang ngomong gitu dulu ya? Atau jangan-jangan dia nanti sebabnya itu? Berat, seru. Saya keberatan. Karena suami tidak berubah atau bertobat. Bahkan sekarang sudah tinggal bareng dengan sirinya. Ya Rabbi. Minta arahan Ustaz, saya sebagai istri harus bagaimana? Terima kasih. Siap. Ada beberapa poin lagi nih, karena ini nggak bisa dijelaskan dalam satu penjelasan utuh ya. Harus ada beberapa yang kita potong-potong. Yang pertama begini. Kondisi Anda sebagai istri yang sah, dinikahkan langsung oleh ayah kandung Anda, dan dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahun, itu menunjukkan posisi Anda yang sangat kuat di dalam hukum pernikahan, entah itu agama ataupun negara. Sehingga pada poin yang pertama ini, Anda tidak boleh kalah dengan selingkuhan. Jangan kalah dong. Ya lucu kalau Anda yang sah kok sah. Karena kan begini, ini kita kasih analogi, tapi walaupun nggak apple to apple lah, tapi saya contohkan bila Anda punya mobil, BPKB di Anda, STNK milik Anda, tiba-tiba ada orang di pinggir jalan ngerebut mobil Anda. Terus tiba-tiba setelah itu Anda bilang, ya sudah nggak apa, bawa aja. Padahal Anda pemilik sahnya. Seharusnya kan Anda pertahankan. Anda yang resmi memiliki mobil itu, kan begitu. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya maka dia syahid, kan begitu. Nah, termasuk suami Anda ini adalah kehormatan Anda. Dia milik Anda, harta Anda dalam tanda kutip yang paling berharga. Maka tentu posisi Anda adalah posisi yang kuat. Jangan sampai Anda, mohon maaf terkalahkan oleh selingkuhan itu. Walaupun terkadang yang muncul perasaan maaf ya, jijik kepada suami yang telah berselingkuh. Ada perasaan nampaknya kok tega banget. Tapi Anda adalah istri yang sah. Anda punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika dia datang sampai kemudian, kok nggak malu ya? Suaminya udah cerai kok, suaminya udah selingkuh nggak mau menceraikan. Loh, itu maunya dia biar dia nggak terganggu dengan Anda. Kalau saya malah sebaliknya. Bilang aja, loh kamu kok nggak malu nyelingkuin suami orang? Langsung balik gitu aja. Kalau saya memang dia suami saya, nah gitu. Kemudian poin yang kedua, bukan menjadi aib untuk memaafkan suami yang melakukan kesalahan. Itu bukan aib. Walaupun di dalam ayat Al-Quran dikatakan begini, wassulhu khair. Berdamai itu baik antara suami dan istri yang sedang ada nusyus di antara suami dan istri tadi. Allah mengatakan wassulhu khair. Berdamai itu baik. Lalu Allah lanjutkan langsung ayat ini dengan kalimat apa? Wa uhdhiratil anfus asyuh. Sementara jiwa manusia ini oleh Allah ditanamkan di dalamnya pelit. Pelit itu apa? Pelit untuk mengikhlaskan hak kita yang tidak terpenuhi. Kalau suami istri, pelit untuk mengikhlaskan ketika suami tidak menunaikan hak kita. Atau sebaliknya, ketika dia seorang suami, dia pelit banget mengikhlaskan ketika istri tidak melakukan kewajibannya yang itu merupakan haknya suami. Nah, sebelum Allah mengatakan diri itu menjadi suatu hal yang tabiat manusia itu pelit, tapi sebelumnya Allah bilang apa? Damai itu baik. Nah, maka tidak menjadi aib. Ketika Anda melihat suami Anda khilaf, Anda melihat suami Anda masih ada kebaikan di dalamnya, Anda melihat suami Anda adalah laki-laki yang baik selain pada poin perselingkuhannya tersebut, maka memaafkan dan mempertahankan itulah yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, untuk istri yang seperti itu, sebenarnya pilihan ada di tangan Anda. Dan kita tidak menutup arah pada perceraian itu tidak tertutup. Pilihan ada di tangan Anda. Ketika Anda menganggap ketika dipertahankan akan semakin memunculkan dosa, Anda hilang kepercayaan kepada suami, Anda tidak bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya, semakin hari semakin muncul percekcokan, semakin muncul kecurigaan, tidak adanya saling percaya. Itu kan artinya semakin dipertahankan, semakin memunculkan dosa. Maka tidak menjadi masalah ketika Anda memilih cerai. Tapi mohon maaf, tidak semua masalah itu perceraian adalah solusi terbaik. Boleh jadi justru memaafkan adalah solusi yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang seru kayaknya. Tapi ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Lanjutannya apa? Apakah kriteria suami
yang semacam ini memang layak dipertahankan? Nggak bisa dijawab layak dan tidak juga bisa dijawab tidak layak. Karena namanya manusia, khilaf itu melekat. Iya kan? Khilaf itu melekat. Kalau setiap orang melakukan satu kesalahan dianggap tidak layak dipertahankan, ya tidak ada rumah tangga yang bertahan. Walaupun mungkin dianggap, tapi kan kesalahannya fatal. Loh, yo namanya kesalahan itu kan kadang-kadang kita nggak bisa milih ya. Semua itu kan berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa jadi tidak bisa dikatakan layak dan tidak juga dikatakan tidak layak. Artinya sesuai dengan keadaan latar belakang rumah tangga itu masing-masing. Artinya memang di sini ada keluasan untuk memilih juga sebenarnya. Walaupun memang dinilai dari sudut pandang si istri tadi itu memang sudah terlalu nih kesalahannya udah terlalu apa ya parah sampai menimbulkan bahaya mental macam-macam ya. Mau gimana kan gitu Ustaz ya. Jadi Oke, ada pertanyaan lagi dari Mario, ada 2 lagi nih. Muncul 2 ya. Pertanyaan dari Mario. Ustadz, jika seorang suami sangat bersemangat berdakwah kepada masyarakat, tetapi istrinya merasa kurang diperhatikan. Nyindir. Siapa yang tanya itu? Coba namanya. Saya tandain dia. Enggak ya? Lanjut. Ketika suami terlalu Nah, semangat. ini pertanyaan bikin saya ini. Bikin saya. Gitu loh. Karuan, langsung ada Ada pengakuan. ya, ada Oke. terdakwanya gitu. Biasa dong. Yang sampainya minta jadwal dimarahi biasa kan Ustadz ya. Betul. Lanjut. Sering memikul beban rumah tangga sendirian. Si istri ya. Dan kelelahan secara mental. Mana Mental lo. yang lebih harus didahulukan? Oh, ya gimana? Kita baca dari awal mungkin? Paham saya. Oh, iya. Mana yang didahulukan antara Dakwah antara rumah atau Iya. kepentingan dakwah. Di mana-mana jamaah, rumah itu nomor 1. Bahkan dakwah pun yang paling penting di mana? Di rumah kita. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Nah, sehingga jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur. Tapi apa? Enggak. Saya khawatir ada tikus lewat. Berangkang gitu. Jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur dengan alasan memperjuangkan dakwah. Dakwah model apa yang menghancurkan rumah tangga? Artinya ketika dakwah itu baik, maka juru dakwah pasti ditolong oleh Allah. Pasti istri itu akan Allah berikan kemampuan untuk ikhlas, kemampuan untuk sabar. Sehingga ketika mana yang harus didahulukan, saya tidak ragu sedikit pun. Rumah tangga itulah dakwah yang pertama, itulah prioritas kita. Karena kalau rumah tangga baik, urusan dakwah mudah. Tapi kalau rumah tangga sudah hancur, kita mau dakwah kemana? Berarti pendakwah itu rata-rata rumah tangganya udah selesai saja. Artinya udah selesai itu terkondisikan, Ya. Walaupun teredukasi. ya kalimat itu benar sih. Artinya ya sudah insya Allah nggak akan ada masalah dengan istri ketika dia keluar sampai mungkin jauh dalam waktu yang mungkin lebih panjang, atau mungkin ketika pulang juga bawa duit yang tidak terlalu banyak. Tapi kemudian dia bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Tetap ada masalah, tapi insya Allah bisalah diselesaikan. Karena memiliki ilmu, memiliki Yang paling kuat adalah pertolongan Allah. Yang paling nampak itu pertolongan Allah. Kalau ilmu jadi halah udah undi. tidur dong malah. Lanjut pertanyaan kedua. Waduh. Ustaz, bagaimana membedakan antara perjuangan dakwah yang benar dengan pelarian dari tanggung jawab rumah tangga yang dibungkus dengan nama Anda dakwah? tanya nyindir saya terus. Ini saya posisi takon ini. Anda yang bikin pertanyaan ya. Jadi antara kewajiban dakwah dan pelarian dari yang penting nggak suka di rumah aja. Kalau ini lebih tepat bukan saya nih, kayaknya Abu Sanum ini. Kalau ada acara keluar paling semangat. Wah, semangat pokoknya metu. Ayo melok, ayo tak setirin. Tat, ditemani apa enggak? Masya Allah. Ini bukan masalah apa ini. Kayaknya udah mentok di rumah. Wah, Masya Allah, supportnya dari istri luar biasa, Ustaz. Karena istri juga merasa apa? Oh, nama tua emang dia omong nggak masalah. Dia omak kelumbra-kelumbru. Enggak, bercanda. Sudah, begini. Biasa ini, biasa. Oke. Jadi ya tentu 2 perkara yang harus dibedakan. Loh, ini loh, Ustaz. Sampai nongkrong tengah malam melupakan istri dan anak, loh. Apa nyindir teman-teman kutap ini ya? Iya, ini lo asli ono pertanyaan Kak. Ngapusi aku. Oh, alasan ngaji sama Ustaz Rifki. Padahal mau ngopi sampai malam. Ngopi sampai malam sampai pagi. Astagfirullah, segera pulang. Segera pulang. Ya, begini. Mesti kode gak ngerti. Begini. Tentu barusan dari siang saya Sherlock ke Pak Dimas, Sherlock Pondok Rimba.
Ustaz Pak Dimas tanya, loh, Anda Ustaz sudah tahu kok Ustaz Arah? Saya bilang, oh saya kira lupa, nggak pernah kesini. Saya bilang, nah istri ternyata ada yang Sherlock alamat rumah juga ternyata ya. Mas. Jadi perlu dibedakan, dan ini yo sesuatu yang nampak jelas lah, nggak bukan sesuatu yang abu-abu antara orang yang keluar untuk berdakwah secara ikhlas dan murni niatannya mengajarkan Islam, dan orang yang menjadikan dakwah itu sebagai pelarian karena dia nggak nyaman di rumah. Itu tentu yo apa pertanyaannya, itu kan jelas berbeda. Tapi ini kan Ustaz, perjuangan dakwah, jadi bukan sosok ustadz ya, aktif. Iya, boleh jadi. Itu tentu sangat mudah dibedakan. Jadi contohnya begini, salah seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Lama tidak menikah, sekali menikah dengan perempuan tercantik di zamannya. Ya. Dan sebelum dia melewati malam pertama, ternyata ada panggilan jihad kan. Dia pergi. Nah ini jelas, perginya untuk Allah. Lama pengen nikah, sekalinya nikah dapat perempuan cantik, mau malam pertama dipanggil jihad. Ini jelas karena Allah. Beda dengan orang yang kemudian cari-cari acara, golek-golek kesibukan, hanya gara-gara lagi ada masalah dengan istrinya, lagi malas ngantri anaknya sekolah, Malas kerja. lagi malas kerja, atau lagi malas karena di rumahnya ada mertua yang sedang datang. Itu kan bisa dibedakan. Nah tentu semua itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itulah, maka kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Ya. Jadi seharusnya seorang dai itu harus sudah menjadikan rumah tangga itu selain prioritas ya, itu dia sudah menganggap rumah tangga ini seperti yang bahasa Abu Shanum tadi ya sudah selesai. Karena ketika seseorang itu menikah, maka kewajiban pertamanya dan utamanya adalah Rumah tangganya. rumah tangga. Sip. Sekarang saya lanjutkan poin yang ketiga. Bagaimana perspektif Islam tentang mental load. Jadi mental yang terasa begitu terbebani. Jadi mentalnya berat banget. Nah, dalam perspektif Islam ada dua poin besar. Poin besar yang pertama, rumah tangga itu di dalam Islam adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari mana akan dicapai sakinah, mawaddah, warahmah ketika istri di rumah itu tidak dimuliakan? Paham nggak sampai sini? Jadi artinya kita tahu konsep Islam di dalam rumah tangga itu endingnya kan mencapai ridho Allah. Tapi selama di dunianya dia mendapatkan dalam rumah tangga itu yang namanya samawa. Nah, bagaimana samawa ini akan muncul ketika istri tidak dimuliakan? Apa indikator istri tidak dimuliakan? Sampai kemudian istrinya itu merasa mental load. Dia merasa mentalnya tertekan dengan beban psikis yang luar biasa. Dengan suami yang terkesan cuek dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, maka konsep Islam ketika ingin mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, mau tidak mau, harus ada dua. Yang pertama, seorang suami yang menjadi qawwam, pemimpin yang mengayomi. Dan yang kedua, seorang istri solihah yang tahu kapasitas dirinya. Nah, maka dari suami yang menjadi qawwam tadi, tentu dia tahu mana yang membebani istri, mana yang menjadi tugas istri, mana yang menjadi tugas kita bersama. Nah, maka konsep Islam di dalam rumah tangga adalah ta'awun, mu'asyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf itu? Cara yang baik, sesuai dengan keumuman yang ada di masyarakat. Itu perspektif Islam tentang mental load yang pertama. Jadi istri dimuliakan. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia laki-laki yang hina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Itu konsep Islam untuk mencapai rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada mental load itu dalam Islam ketika seorang suami dan istri memahami tentang agama. Poin yang kedua mengenai seorang suami yang ketika di rumah dia menjadi pelayan keluarganya. Dan ini diambil dari hadis yang sahih ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumahnya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya, yakhdumu ahlahu wa idza hadaratis shalah ka'annana wa ka'annahu la ya'rifu ba'duna ba'dha, ka'annahu la ya'rifuna wa ka'annana la na'rifuhu. Rasulullah itu ketika di rumah melayani keluarganya. Rasulullah memotong daging, Rasulullah menjahit kainnya, Rasulullah memperbaiki sepatunya, dan perbuatan-perbuatan normalnya seorang laki-laki di rumahnya di zaman itu, membantu istrinya. Tapi ketika sudah terdengar waktu azan, apa yang terjadi? Seakan-akan kami tidak mengenalnya dan beliau tidak mengenal kami. Artinya apa? Beliau langsung meninggalkan kami untuk melakukan sholat. Nah sekarang yang terakhir di malam hari ini,
Sebenarnya saya masih pengen panjang, tapi kesian di tamunya banyak ini. Alasan. Nah sudah, yang terakhir 3 dampak psikologis tentunya negatif ketika terjadi mental load kepada seorang istri. Maka seorang suami harus ngerti ini. Ketika istri Anda itu mengalami yang namanya mental load, beban mental yang berlebihan, yang tidak kunjung terselesaikan, tidak bisa dikomunikasikan, maka akan ada 3 dampak besar yang dialami oleh istri, dan itu tentu juga berefek domino kepada suami. Apa efek domino itu apa? Efek yang berkelanjutan kepada suami. Nomor 1, dia akan mengalami depresi dan kecemasan. Jadi depresi itu karena istri merasa apa? Home alone. Keren. Jadi kayak film zaman dulu ya, Home Alone. Jadi dia merasa seakan-akan rumah tangga itu dia nggak punya suami, seakan-akan dia nggak punya teman di sana. Maka akan terasa apa? Merasa depresi dan cemas. Mau ngomong nggak ada teman ngomong, mau minta tolong dia nggak mau nolongin, segala macam. Nah sehingga akan muncul depresi dan kecemasan dan kesian. Istri kalau sudah hilang keceriaannya, rumah tangga hilang cerianya. Yang kedua, dia akan sensitif banget dan gampang terpantik emosinya, namuan. Karena beban yang dia rasakan yang tidak kunjung bisa diurai, tidak kunjung terurai, itu akan menjadikan dia semakin sensitif, terpantik sedikit, meledak emosinya. Senggol, bacok. Senggol, Motot. aduh. Tapi nggak pantas di sini, jangan. Ada istilah jelek tapi na'udzubillah. Sudah, maka dia akan mudah marah dan sensitif. Dan sensitif itu pemirsa bukan hanya mudah marah, tapi apa? Gampang nangis, gampang baper, diajak ngomong sedikit, kamu nyindir saya ya, kamu udah gak cinta lagi ya sama saya ya. Kalimat-kalimat itu akan sering keluar. Karena apa? Mental load yang berkepanjangan tidak kunjung terurai. Dan yang terakhir, akan menjadikan rumah tangga itu hilang kehangatan dan kemesraannya. Istri mana sih yang senang melayani suami dalam keadaan capek? Istri mana yang bisa melayani suami dengan totalitas ketika dia merasa tidak diperhatikan? Ketika dia merasa batinnya tersakiti, kan tidak bisa. Nah maka ketika depresi dan cemas, kemudian sensitif dan mudah marah, kemudian hilangnya kemesraan, itu adalah pintu pembuka kehancuran rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang apa solusinya? Terakhir. Solusinya yang pertama, membangun komunikasi yang positif. Tetap semua masalah rumah tangga mesti kita sampaikan komunikasi. Kemudian yang kedua, saling memahami mengenai tugas dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, saling pengertian. Ngelihat suami kok capek, bantu. Ngelihat istri kok nampaknya capek, bantu. Pijitin. Siapa tahu lanjut. Iya, pijit terus sampai pagi. Lanjut sampai. Yang pertama, komunikasi yang positif, terus diajak ngobrol. Yang kedua, mulai memahami tentang hak dan kewajiban supaya tidak tumpang tindih. Yang ketiga, memahami pasangan. Jadi dilihat pasangan nampaknya capek, nggak ada masalah kok suami mijitin istri itu. Antum pernah nggak? Pernah. Sering. Kesian antum. Orang senang kok kasihan. Kesian antum. Mijitin apanya? Biasa kan ini ya, yang capek banget kan daerah leher. Itu yang bentuknya kayak tanda tanya itu loh. Alat pijit itu. Masya Allah, ya, boleh. Nah sudah, maka saling memahami. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan agar menghindari mental head? Jangan sampai kemudian dianggap semua urusan domestik rumah tangga itu hanya menjadi tugas istri. Maka suami perlu ngerti itu adalah tugas bersama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Semoga ada kurang lebihnya. Sebenarnya ada solusi-solusi yang lain, tapi saya rasa lebay lah. Karena saya ini termasuk orang yang tidak sepakat secara total ya dengan kalimat me time. Oh ya, ada solusi me time. Jadi artinya nyimpang sejenak. Nyimpang sejenak. Artinya ya minggir sebentar lah dari kesibukan rumah tangga. Sebenarnya me time itu nggak selalu begitu, Ustaz. Memang nggak selalu begitu. Makanya cuma sekarang kalimat me time itu menjadikan seakan-akan terus gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Jadi pokok kalau sudah ngomong me time itu seakan-akan sudah, itu kan cara memahami yang salah kan. Ya. Padahal me time itu nggak begitu amat. Kadang dia hanya butuh waktu setengah hari untuk. Enggak sampai. Ya, itu contoh. Me time itu paling kalau saya sendiri ya,
itu nggak sampai 5 menit malah selesai Oh, habis. selesai ya? Habis. Oke. Apalagi kalau nggak ada kuahnya mie goreng itu tambah cuma berapa menit itu me time itu cepat. Sok. Iya. Dan butuh waktu berpikir sejenak Hmm. gitu untuk kemudian ya untuk mengurai sendiri kadang-kadang begitu. Memang sendiri itu penting. Sendiri penting. Sesekali. Di sini nih kan kita tiba-tiba datang Ya, itu menyendiri orang-orang yang butuh kesendirian, untuk kesendirian. wajahnya sudah kelihatan Kelihatan dunia. Maunya di sini menyendiri itu baik wongnya akeh. Baik, saya tutup saya. Sebelumnya saya sampaikan. Gua lah ada pertanyaan ini. Baik, Nanggung ini. boleh. Oke. Dari apa? Dari Mario? Dari Mario satu terakhir ini. Nah, Karena nampaknya butuh banget ini meskipun sering kita Iya, sampaikan ya. Hukum cerai itu apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, alasannya apa? Itu mubah seperti apa? Mohon pencerahannya. baik, cerai itu sama seperti hukum nikah. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, sekarang kapan cerai itu wajib? Ketika pernikahan itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri tidak mau berjilbab, seorang istri tidak sholat, itu sebagian ulama mengatakan sudah wajib untuk bercerai. Kapan cerai itu sunnah? Ketika istri itu mulai berani dengan orang tua suami. Itu daripada nanti malah merusak rumah tangga, karena kekurangan ajaran istri itu, seorang suami dianjurkan untuk menceraikan istrinya ketika akhlaknya buruk, termasuk berani kepada orang tua. Kapan cerai itu mubah? Ketika terjadi ketidakcocokan. Mubah, boleh bercerai. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak juga haram. Ketika mulai tidak cocok, itu maka cerai itu menjadi mubah. Kapan cerai itu makruh? Cerai makruh itu cerai tanpa alasan. Kapan cerai itu haram? Cerai itu haram ketika perceraian itu dengan niatan untuk menyakiti istri atau menyakiti keluarga istri, itu menjadi haram. Jadi tergantung di posisi mana Anda menempatkan keadaan perceraiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya izinkan. Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan? We walk the talk. Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan istri karena berkhianat dan Loh. sampai berzina? Anda ngambil keputusan kok saya yang ditanya itu loh. Iya, silakan. Maaf. Ya, Karena diulang. Karena saya Apakah keputusan saya benar ketika saya menceraikan istri karena istri saya berkhianat dan sampai berzina? Na'udzubillah. Karena saya mencoba bertahan tapi selalu teringat dan sesak sekali sampai Betul, gemetar dan mual-mual. Tidak salah, tidak salah. Pilihan Anda tidak salah. Apalagi sampai kemudian ketika na'udzubillah, sampai hubungan badan itu memang berat, bukan perkara ringan. Jadi ketika suami mengambil keputusan, insya Allah keputusan Anda sudah benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang ada di TikTok, Jam'iyah Al-TikTokiyah, kemudian Jam'iyah Al-YouTubiyah, kemudian Jam'iyah Al-Instagramiyah. Ada Instagram? Ada Instagram. Tadi ada Instagram. Alhamdulillah. Kami sampaikan, alhamdulillah pembangunan Pondok Rimba Wonoagung terus berjalan. Dan kita sampaikan pengeluaran nggak masalah ya. Apa-apa. Sampai per hari ini, itu uang yang sudah keluar sudah sekitar 2,8 M ya. Sehingga pengumpulan donasi pada tahap awal itu uangnya sudah menipis, hanya tersisa 200 juta saja. Sehingga kita akan mulai push kembali. Bismillah. Dan ini bukan cuma saya ngajak kepada pemirsa saja, tapi saya mengajak pada diri saya sendiri, saya mengajak kepada teman-teman terdekat saya. Ayo bismillah. Kita bukan hanya mengajak orang lain, tapi kita mulai dari diri sendiri. Apalagi di bulan baik, yaitu bulannya Allah, bulan Al-Muharram ini, kami mengajak apabila Anda memiliki keluasan rezeki, ada kelapangan, kemudian Anda juga tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mungkin tidak ada salahnya kita berbagi untuk membangun Pondok Rimba Wonoagung yang di tempat ini insya Allah akan kita jadikan pusat pengkaderan mubalik. Pusat pengkaderan mubalik, dan titik poin terbesarnya semuanya insya Allah gratis. Wallahu ta'ala a'lam.